Ya pemirsa, saat ini saya berada bersama dengan Sultan Abdul Ghani Nata Diningrat, merupakan Sultan Kacirebonan. Baik, Sultan Abdul Ghani, kita akan langsung aja. Saya penasaran banget, pengen lihat-lihat apa aja sih Keraton Kacirebonan yang nanti kita akan eksplor sama-sama nih. Bisa kita langsung masuk ya? Silakan, ayo Oke. ya. Wah, ini suasananya khas banget kayaknya ya. Jadi bangunannya juga memang merupakan khas dari Cirebon begitu? Ya, tuh. Ini namanya ruangan tengah. Ruangan tengah Jinem Arum ya. Namanya apa? Jinem? Ruangan tengah Jinem Arum. Jinem Arum. Keraton Kacirebonan. Jadi sentralnya bangunan adanya di sini. Jadi di sini juga ada peninggalan-peninggalan ya. Ya, saya lihat juga ini di sini ada beberapa ornamen-ornamen ya yang dipajang, berupa foto-foto juga ada di sini ya. Ya, tuh. Tentunya mempunyai nilai sejarah dan benda peninggalan masa lalu yang kita harus dirawat ya. Seperti ada pedang-pedang ya. Iya, pedang-pedang dipajang di sini, ada tongkat juga ya, semacam tongkat, pedang juga ya ini ya. Pedang ini juga. Sejaman dengan Keraton Kacirebonan yang terlahir 1808 ya. Oke. Saat itu banyak perjuangan perang melawan Belanda. Ini peninggalan pedang-pedangnya gitu ya. Oke, jadi memang nilai sejarahnya amat sangat kental sekali. Juga di sini kita lihat Sultan ada etalase seperti aksesoris ya, begitu? Ya, betul. Ini aksesoris berkenaan dengan kalau seorang raja atau pangeran ingin berumah tangga, busananya ini busana pengantin. Oh, busana pengantin. Ini untuk laki-laki dan perempuan begitu Betul. sepasang. Jadi ada jenis ini busana pengantin raja. Iya, khusus iya. yang dipakai untuk putra raja yang mau menikah. Jadi ada dua model busana pangeran, ada model busana raja. Dan Jadi nggak sembarangan orang bisa pakai busana ini ya. Tapi kita dalam melestarikan event organizer atau salon-salon bisa mengadakan kegiatan itu seperti ini gitu. Jadi berkolaborasi begitu ya Sultan. Misalkan siapapun yang ingin menggunakan aksesoris model Cirebonan, model raja, nggak apa-apa. Gitu. Oke, baik. Jadi memang sudah disosialisasikan Betul, dengan iya. masyarakat umum ya. Iya. Ini ada yang menarik juga di sebelah kanan samping etalase aksesoris pengantin ini, Sultan, ada semacam kursi. Ini diperuntukkan untuk apa? Ini kursi ya berkaitan dengan itu, ini kursi pengantin. Oh, ini kursi pengantinnya. Kalau putra raja ingin menikah nanti duduknya di sini. Jadi nggak sembarangan ya, Nggak di sembarangan, kursinya iya. juga sembarangan, berikut dengan payung-payung dan juga Betul, semacam tombak yang ada di Iya. belakang kursi ya. Ya, Oke, kita masih berada di ruang Jineng Arum atau ruang tengah nih. Ada yang menarik dari etalase pengantin, kursi pengantin, dan di sudut sebelah kanan juga nih Sultan ada semacam yang di display. Apa ini? Pedang pusaka kah atau apa Sultan? ini pedang fenomenal sekali. Ya? Pedang ini namanya pedang Mawikron dari Belanda ya. Oh, dari Belanda langsung? Zamannya Raja Willem ya, abad 1800-an ya. Ini dihadiahkan kepada Sultan yang pertama ya. Yang justru memberontak pada Belanda dikasih hadiah ini. Memberontak tapi malah dikasih hadiah ya. Ini Iya. sangat menarik sekali. Lalu yang di sampingnya itu Sultan bagaimana? Nah, ini pedang tentunya lebih sepuh ya. Namanya pedang Pajajaran. Pedang Pajajaran. Pajajaran tuh sekitar abad ke-15-an. Digunakan Jadi, juga pada raja pertama dulu. Usianya lebih lama daripada keratonnya. Kalau keraton 1808 ya. Iya. Jadi pedangnya justru lebih tua. Iya. dibanding keratonnya. Keratonnya, iya. Baik Sultan, apa boleh kita langsung masuk ke Boleh, ruangan silakan. selanjutnya ya? Oke, Ya. ini pintunya khas ya, jadi agak tinggi-tinggi gitu ya. Iya, betul ya. Ya, kita masuk ke ruang selanjutnya ya Sultan ya. Wah, ini saya lihat di sebelah kiri langsung ada gamelan nih. Gamelan, seperangkat gamelan begitu Sultan? Ya, seperangkat gamelan yang juga unik ini. Sakral. Apa uniknya? Ya, ini gamelan denggung. Gamelan denggung. Artinya kita memandang ke yang agung. Oh, Ya. ada artinya begitu ya? Jadi ini gamelan biasanya diperuntukkan saat-saat musim kemarau. Oh, diperuntukkan Jadi untuk apa Sultan? musim kemarau supaya kita memohon hujan. Oh, Ya. iya, Jadi iya. sebelum sholat istiqo kita menabuh gamelan ini.
Denggung. Kalau jenisnya sendiri, ini kalau tidak salah bonang, begitu? Ya, bonang berupa dibuat dari perunggu lama sekali. Perunggu lama ya, Kadang jadi memang usianya khas sudah ya? pada rapuh, ditutup itu pada rapuh usianya, perlu direvitalisasi ini. Baik, jadi dan ini ada dua peti yang disimpan di samping ini, apakah ada filosofinya juga, Sultan? Nah, ini wayang kulit. Oh, ini wayang kulit. Wayang kulit khas Isinya Cirebonan wayang yang kulit. alhamdulillah masih terawat sekali. Justru usianya juga sama, lebih tua daripada keraton. Oke, usianya lebih tua dibandingkan keraton. Ya. Peti yang sebelah kanan juga sama. Nah, ini isinya? wayang Anggon dengan sendirinya lebih muda karena memberhentikan wayang kulit jimat ini, kemudian dipakai wayang kulit Anggon untuk dipakai. Oke, dibilang tadi Sultan wayang kulit jimat. Maksudnya wayang kulit jimat itu karena usianya jauh lebih tua dibanding keraton atau gimana nih? Mempunyai sejarah. Sejarah. Ya? Jadi ada suatu yang fenomenal juga ketika wayang ini dimainkan, Iya. sultannya wafat gitu. Jadi wayang ini disebutnya geger. Akhirnya wayang ini tidak dipakai lagi. Jadi Tidak dipakai disebutlah lagi. wayang jimat. Iya, jadi wayang jimat. Iya. Jadi yang dipakai wayang itu. Oke. Gitu. Nah, ini juga nanti ketika wayang kulit dimainkan diiringi oleh alunan gamelan. Lalu ini sangat lengkap sekali. Ini sudah lengkap atau memang ada beberapa yang lainnya, penambahan gamelan yang lain? Nah, ini gamelan ini justru beda. Kalau ini gamelan Denggung, kalau wayang pengiringnya gamelan Selendro. Oke. Tidak tepatnya di sini. Ya, kebetulan wayangnya posisi tepatnya di sini. Ya, jadi ada laras sendiri nama Selendro. Kalau ini Denggung. Iya. Untuk gamelan sakral untuk kegiatan ritual. Oke, Sultan. Ini terdengar sayup-sayup suara bonang yang ditabuh. Memang sangat indah sekali saya dengar. Kita sapa. Halo. Ini bagus banget, putra mahkota dari Keraton Kacirebonan menabuh bonang, sudah lihai sekali. Diajarkan atau gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Pangeran Muhammad Raja Kusuma Diningrat. Pangeran Muhammad Raja Kusuma Diningrat. Biasa saya dipanggil Elm Raja, tapi biasanya oleh orang-orang di sekitar saya disebut Elm. Elang ya, sama teman-teman juga dipanggilnya Elang ya. Saat ini sekolah di kelas berapa? Saya menduduki kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oke, ini tadi memainkan alat musik atau gamelan bonang ini memang sudah biasa atau gimana nih? Ya, sebenarnya sudah biasa karena Diajarkan. Dari sejak usia berapa belajar gamelan ini? Jadi sejak dulu itu saat saya menduduki kelas mungkin 3 atau 4 itu saya diajari gamelan oleh bapak saya. Oh, sama Pak. Instrumen saron. Jadi awal-awal itu saya sedang bermain. Sedang dimain? Sedang bermain lalu bapak saya memanggil saya untuk bermain gamelan. Awalnya saya tidak senang karena Gak suka ya? Lebih suka main gitu ya? karena dudukan saya ya, tahu sendiri pikirannya main. Iya. Tapi kalau sekarang malah seneng main gamelan. Jadi saya diajari dulu sempat kayak ngomel-ngomel sampai gimana. Dan sekarang saat saya umur 11 tahun, ya, 11 tahun itu saya sedang bermain gamelan. Iya. Itu ya penasaran. Jadi saya bertanya dengan bapak saya yang sedang duduk di kursi. Saya bertanya kepada bapak saya, Pak, ini bagaimana cara memainkan gamelan ini? Lalu Diajarin gitu ya. Proses belajarnya berapa lama sih? sebenarnya sih nggak sampai sebulan udah menguasai beberapa lagu. Oke pemirsa, saat ini saya berbincang langsung nih sama Pangeran Elang yang memang usianya baru 12 tahun, tapi dia udah piawai memainkan alat musik gamelan. Boleh dong sambil ditabuh, ini tadi menabuh alunan musik walaupun hanya bonang tapi sangat indah, kira-kira
judulnya apa sih lagu yang ditabuh tadi? Jadi tadi itu yang saya tabuh, lagu gamelan yang saya tabuh itu Wawa Bango, Wawa Bango. Memang musik khas Cirebon gitu. memang khas Cirebon. Jadi saya mempelajarinya saat ya sedang penasaran lah. Oke, baik, luar biasa sekali pemirsa, di usia yang masih sangat muda, tapi pangeran dari Keraton Kacirebon ini memiliki antusias yang sangat luar biasa untuk melestarikan budaya, salah satunya dengan memainkan gamelan Dengung ini. Oke, selamat bermain kembali, kita akan langsung mengeksplor Keraton Kacirebonan ini ke ruangan yang lainnya, begitu Sultan ya? Boleh ya, kita langsung ya? Oke Sultan, ini saya melihat ada sesuatu yang menarik, bisa dijelaskan nggak? Ini tuh apa Sultan? Ya, ini silsilah ya. Silsilah para putra wayah Cirebon, silsilah para turunan sultan-sultan yang ada di Cirebon. Kita awalnya dari Kanjeng Cesar Hidayatullah. Dalam hal ini silsilah Wangsakerta ya. Wangsakerta itu putra bungsu daripada Panembahan Gedilaya. Iya. Sama dengan silsilah yang lainnya, silsilah raja-raja di Cirebon. Di sini dari pertama dari Kanjeng Cesar Hidayatullah ya, dari Kanjeng Cesar Hidayatullah kemudian ke Pangeran Pasarian, kemudian ke Penembahan Ratu, sebelumnya Pangeran Suharga dulu, kemudian Penembahan Ratu, kemudian dilanjut ke Pangeran Madegayam, kemudian Penembahan Girilaya. Baru setelah Penembahan Girilaya, Keraton Cirebon berbagi kekuasaan. Ada Keraton Kesepuhan dan ada Keraton Kanoman. Ya. Jadi dibagi menjadi 3 keraton Masing-masing ya? ini Keraton Pangeran Matawijaya. Ini sebagai Sultan Kesepuhan. Dan ini Pangeran Wangsakerta Bungsu ya, sebagai Penembahan. Dan ini Pangeran Kertawijaya yang meneruskan ke Kanoman nanti ini. Oke, jadi memang dibagi tiga keraton ya. Ini menarik, ditulis dengan menggunakan huruf Arab gundul. Betul, begitu ya. iya. Bisa dijelaskan Sultan kenapa silsilah dari Keraton Kacarebonan ini ditulis menggunakan huruf Arab, tidak menggunakan mungkin huruf bahasa Indonesia atau huruf lainnya? Nah, kebudayaan kita dalam hal penulisan itu ada berbagai cara. Ada yang menggunakan bahasa huruf Jawa, ada juga menggunakan huruf Arab ya. Kita identik dengan Islam ya. Dengan Islam ya. Jadi kita penulisan pasti ada bahasa Jawa dan ada bahasa Arab. Kadang bahasa Arab itu huruf pegon, bahasa Jawa di huruf Arab ini gitu ya. Oke, baik pemirsa, ini menarik sekali. Silsilah dari Keraton Kacirebonan ini memang sengaja ditulis menggunakan huruf Arab gundul, diperuntukkan supaya ini merupakan ciri khas dari Keraton Kacirebonan itu, keraton-keraton yang ada di Cirebon, selain menggunakan huruf Jawa, dan ini ditulis dengan menggunakan huruf Arab gundul. Oke Sultan, kita mungkin langsung ke spot yang lain. Saya ingin ke sini dulu. Baik Sultan, kita menuju ke etalase yang ada di sebelah kiri. Saya melihat seperti tulisan tangan, kitab-kitab begitu yang di-display ini. Bisa dijelaskan Sultan? Ya, kita keraton ini di Cirebon identik dengan dakwah syiar Islam ya. Otomatis peninggalannya banyak berupa buku naskah kitab yang menjelaskan fikih, menjelaskan tarikh, sejarah, dan juga torekot. Banyak torekot ya di Kacirebonan, alhamdulillah. Masih lestari. Ada juga Al-Quran tangan gitu ya. Al-Quran yang ditulis oleh tangan ya? Ya, jadi di sini ini daur ulang semua nih, kertas lama semua. Kertas lama ya? Ya saya juga bisa melihat di sini memang kertasnya sudah sedikit usang ya. Artinya betul, memang ya. Asli dari dulu memang ini di display di sini yang aslinya begitu Sultan asli, ya? ya. Ini juga ada tulisan seperti huruf Jawa atau apa nih Sultan? Jadi ada yang huruf Arab, terus dijawain, dijelaskan pakai huruf Jawa gitu. Nah ini yang saya lihat ini huruf Jawa Sultan? Ya, ini huruf Jawa. Ya. Oke, ini huruf Jawa ya. Huruf Jawa. Di sini ada beberapa kitab yang di-display menggunakan huruf Jawa dan juga huruf Arab, dan juga menarik di sini sepertinya ada beberapa dokumentasi foto-foto kegiatan dari Keraton Kacirebonan. Sultan mungkin
boleh dijelaskan yang paling menarik, momen yang paling menarik yang didisplay di sepanjang ruangan ini, Sultan? Ya ini aktivitas kegiatan Sultan setiap waktu ya. Ada aktivitas menarik, kita bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi ya, ada juga Ada di bersama sini. Pak Jokowi. Nanti kita akan lihat Iya. foto bersama Presiden Pak Jokowi, kita akan lihat ya di sebelah mana, Sultan? Coba lihat. Nah ini selanjutnya ada bedsheet, naskah-naskah ketika hadirnya Belanda dan Inggris ya. Oke. Di sini ada peninggalan bedsheet zaman Daendels ya. Jadi pada waktu itu keraton ini sudah terikat dengan penjajahan ya. Otomatis Sultan ini harus bisa kerjasama. Walaupun pada waktu itu menentang Belanda. Oke, tapi kerjasama juga begitu ya, Iya. Sultan ya? Karena pada waktu itu pemerintah Belanda sudah menguasai lini keraton semua ya. Walaupun dalam hatinya memberontak gitu. Iya. Begitu. Jadi ini zaman Belanda nih, Daendels ya. Nah, ada juga dari Raffles ya. Raffles ada peninggalannya. Jadi keraton ini meninggalkan perjalanan sejarah yang menarik ya. Tadi kalau bercerita tentang tadi pedang, Iya. pemberontak Belanda dikasih hadiah pedang gitu. Dan Ini berupa bedsheet ini ya? bedsheet ya. Ya pemirsa, ternyata banyak sekali sejarah di Keraton Kacirebonan ini yang disimpan secara apik, baik berupa kitab ataupun bedsheet atau perjanjian yang disimpan secara original ya begitu ya, Asli, ya. antara Keraton Kacirebonan dan juga Belanda begitu.